Salam Salam konstruksi. konstruksi. Wah, semangat sekali pagi ini Bapak Ibu sekalian. Kelihatan kita mau merayakan hari kemerdekaan kita Indonesia di tahun 2020 ini. Semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan melanjutkan webinar seperti biasa setiap bulan kita usahakan minimal sekali ya Bapak Ibu dengan semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di hari Senin ini 3 Agustus kita awali dengan webinar terkait proses pelelangan karena kami dari pengurus banyak dapat informasi dari para anggota badan usaha terkait proses-proses pelelangan yang ada di jasa konstruksi. Hari ini kita akan bahas proses pelelangan baik yang dari versi LPSE maupun dari swasta ya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan ditanyakan kepada narasumber kita supaya kita saling diskusi di webinar ini. Semoga webinar ini semakin bermanfaat untuk anggota-anggota badan usaha di APENAS, di Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional ini. Demikian mungkin kami lanjutkan kepada narasumbernya langsung atau media moderatornya. Silakan Mas Farid. Terima kasih. Selamat pagi. Salam konstruksi. Salam konstruksi. Salam konstruksi Bapak Ibu, pengurus dan anggota APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Jumpa kembali bersama kami dalam webinar hari ini, Senin 3 Agustus 2020. Bapak Ibu, tema webinar kita kali ini adalah terkait kepada proses pelelangan. Proses pelelangan ini sangat penting kita ketahui sebagai badan usaha, bagaimana cara mengikuti semua proses pelelangan terkait. Ya. Jadi kami akan mulai. Bagi Bapak Ibu, jangan lupa mengisi absensi yang sudah di-share melalui online ya, melalui ruang chatting room. Untuk pertanyaan pada saat nanti presentasi saya bisa diajukan beberapa pertanyaan langsung ya Bapak Ibu, silakan. Ya, next slide. Catatan prinsip dasar daripada proses pelelangan ya. Pelelangan ini bisa terbuka dan bersaing ya, pengadaan barang dan jasa terbuka bagi penyedia barang dan jasa konstruksi yang memenuhi persyaratan dilakukan melalui persaingan sehat di antara penyedia barang jasa yang setara dan memenuhi syarat kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Transparan berarti ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis, syarat administrasi, tata cara pengaduan, tata cara evaluasi, kemudian hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya harus terbuka, adil, dan tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, akuntabel ya, mencapai sasaran baik fisik, keuntungan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Itulah prinsip dasar daripada proses pelelangan ini, Bapak Ibu. Next slide. Tata cara dan pelaksanaan pengadaan ya. Pengadaan pemerintah, pengadaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa konstruksi ya, pelelangan umum ya, kemudian ada jenis pelelangan terbatas ya, pelelangan umum. Pelelangan umum itu umum, dibuka untuk seluruh badan usaha ya. Kemudian pelelangan terbatas ini bisa juga
sudah masuk dalam vendor assessment ya, list vendor daripada customer atau klien tersebut. Kemudian pemilihan langsung, ya ini ditunjuk ya, PL penunjukan langsung atau pemilihan langsung ya. Kemudian penunjukan langsung jasa konsultansi ya. Jadi biasanya customer itu akan menunjuk langsung terkait konsultan perencanaan ataupun konsultan pengawasan ya, pengawasan proyek. Itu bisa dilakukan penunjukan langsung ya. Kemudian seleksi umum. Seleksi umum itu bisa gambaran umum ya, bagaimana cara menseleksi. Artinya ada beberapa persyaratan badan usaha yang dibutuhkan sama customer ataupun user ya, atau pengguna ya. Itu dia akan kasih secara general ya. Kemudian seleksi terbatas. Seleksi terbatas ini bisa beberapa tahapan ya, tahapan-tahapan yang sesuai dengan proses tender ataupun proses pelelangan tersebut ya. Kemudian ada seleksi langsung. Ini langsung di assessment sama si user ya. Kemudian penunjukan langsung pengadaan dengan swakelola. Nah, ini pola-pola swakelola. Jadi ada jangka waktu atau periode tertentu yang dibutuhkan atau yang ditetapkan sama pihak user. Kemudian ada swakelola oleh pengguna barang dan jasa. Ini juga bisa menjadi salah satu pola pelaksanaan pengadaan ya. Swakelola oleh instansi pemerintah lain ya, pemerintah lain itu bisa oleh BUMN, ya, BUMD, atau pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Swakelola oleh kelompok masyarakat atau LSM penerima hibah. Ini sekarang paling banyak ya, sering kita dapat contoh dari apa namanya JNO ya. Jadi ada NGO itu ya, itu semacam LSM internasional ya, NGO. Jadi NGO itu adalah semacam LSM juga, lembaga swadaya masyarakat ya. Jadi non government organization ya. Dia bisa dari pihak ketiga, pihak donor, bisa dari PBB, bisa dari ILO ataupun dari apa namanya dunia donor ya, atau pihak ketiga lainnya ya, bisa dari UNESCO, macam-macam. Ini bisa proyek-proyek ini bisa kita dapatkan ya, bisa kita terima ya, mau dari LSM, lembaga swadaya lokal maupun internasional. Nah, itu bisa juga terkait kepada penggunaan atau pemakaian dana-dana CSR dunia internasional ya, corporate social responsibility. Ini juga bisa dilakukan atau diambil oleh badan usaha yang tergabung dalam APEKNAS. Next slide. Ya, pemilihan langsung ini ya, metode pemilihan itu paket-paket pekerjaan atau paket-paket pengadaan barang dan material maupun paket pengadaan jasa ya. Itu bisa sampai 100 juta ya. Jadi ada provinsi atau kabupaten kota tertentu yang sampai di bawah 200 juta ke bawah. Jadi di bawah 200 juta ke bawah itu bisa dilakukan pemilihan langsung ya Bapak Ibu. Ya, itu PL ya, penunjukan langsung ya. Itu tergantung daripada aturan-aturan dari pemerintah daerah ataupun provinsi ya. Kemudian pada saat situasional atau kondisi tertentu ya, misalnya rekomendasi ya, kemudian ada semacam injury time ya, kondisi tertentu, contoh pada saat musibah ya, bencana, itu bisa pimpinan daerah provinsi maupun kabupaten kota bisa melaksanakan haknya ya. Jadi dia punya hak untuk melakukan pemilihan langsung ya. Itu bisa juga Bapak Ibu ya, tergantung pekerjaan itu tingkat urgensi daripada proyek itu ya, tingkat urgensi daripada proyek itu. Next slide. Ya, ini prosedur pelelangan.
sebelum kami lanjut, Bapak Ibu kalau yang mau bertanya silakan ya. Nanti raise your hand di reaction, kemudian di chatting room juga bisa diajukan beberapa pertanyaan. Prosedur pelelangan. Ini penunjukan langsung ya. Jadi kalau penunjukan langsung Bapak Ibu, undangan kepada peserta terpilih. Jadi biasanya customer atau klien kita itu sudah ada hubungan pekerjaan sebelumnya. Jadi pekerjaan sebelumnya dilihat customer kita bagus, baik, maka akan ditingkatkan dalam pemilihan atau penunjukan langsung ini ya. Jadi penunjukan langsung dikasih undangan khusus sama pihak owner. Dan ingat kembali di ini biasanya ada angka-angka tertentu atau pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bisa dilakukan penunjukan langsung. Kemudian badan usaha itu harus mengambil dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung. Kemudian dia akan memasukkan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan. Kemudian badan usaha tersebut melakukan pemasukan penawaran. Jadi penawarannya sudah masuk, diterima sama tim panitia atau porja, kemudian dievaluasi penawaran tersebut. Kemudian kalau harga penawaran tersebut masih bisa ada ruang nego, ya ruang negosiasi baik bersifat teknis maupun harga, itu bisa dilakukan oleh pihak penyelenggara ya. Kemudian setelah semua disepakati, maka akan ditetapkan ya penunjukan penyedia barang atau jasa tersebut. Setelah itu dilakukan penandatangan kontrak. Kalau sudah penandatangan kontrak, maka badan usaha tersebut sudah bisa melakukan tugas dan fungsinya ya melaksanakan proyek tersebut. Nah, begitulah prosedur pelelangan untuk penunjukan langsung ya Bapak Ibu ya. Next slide. Ya, penilaian administrasi jasa pemborong. Ya, ini penilaiannya itu bisa ada beberapa kriteria ya. Jadi ada penelitian administrasinya. Ya, administrasinya komplit apa tidak dicek. Kalau komplit bagaimana? Jadi dari beberapa dokumen 1, 2, 3, contoh akte pendirian perusahaan ada enggak, TDP-nya ada enggak, NIB-nya ada enggak, NPWP-nya gimana, kan begitu. Jadi itu alamatnya jelas enggak, nomor kontak personnya siapa, direkturnya jelas, bagaimana perusahaan itu berdiri tahun berapa, di mana alamatnya, domisili, ya seperti itu. Kemudian penilaian keuangan. Jadi biasanya penilaian keuangan itu kemampuan daripada perusahaan itu untuk melakukan satu proyek. Jadi kalau proyeknya gede, ternyata perusahaan itu tidak memiliki kemampuan keuangan yang mumpuni ataupun bukti pendanaan-pendanaan yang bisa dipakai, itu juga akan menjadi sebuah penilaian ya. Kemudian penilaian pengalaman. Penilaian pengalaman ini apakah perusahaannya itu sudah berapa lama berdiri dan apa-apa saja proyek yang sudah dilaksanakan, berada di mana proyek itu, domisili proyek di mana, siapa yang memberikan proyek tersebut, bagaimana traceability daripada proyek itu, selesai nggak proyek-proyek itu, ada nggak berita acara serah terima pekerjaan dari proyek itu, nah seperti itu. Kemudian kemampuan teknis ini juga perlu dinilai ya, jadi teknisnya seperti apa, metode pelaksanaan yang akan dilaksanakan dalam proyek itu seperti apa. Nah, itu juga menjadi salah satu pemilihan teknis. Kemudian material yang diajukan, bagaimana proposal material tersebut, apakah material tersebut familiar dengan spesifikasi yang diminta sama user. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ambang lulus. Ambang lulusnya ada. Misalnya penilaian administrasi itu kontribusinya 50%, penilaian teknisnya itu 50%. Jadi itu nanti total 100%. Terus nanti kalau pemilihan administrasinya itu batasnya berapa persen dia minimal administrasi. Kemudian penilaian teknisnya gimana, berapa persen, itu jadi ada ambang batas. Kenapa ambang batas itu tersebut? Ada beberapa parameter atau item-item yang akan dilakukan oleh klien atau customer untuk menentukan the best of the best daripada peserta lelang tersebut ya. Jadi itu dia polanya. Kemudian sisa kemampuan paket, itu sisa kemampuan paket itu juga ada formula penghitungannya ya, sisa kemampuan paket. Jadi kalau misalnya paketnya itu maksimal 3 kali,
dari pengalaman dia. Jadi kalau pengalaman dia baru terkumpul 1 miliar nih, berarti paket yang bisa digarapnya itu 3 kali 1 miliar, 3 miliar, nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang perlu dilakukan dalam penilaian administrasi jasa pemborong ya. Next slide. Ada bertanya habis sampai di sini, Bapak Ibu? Oke, saya lanjut ya. Untuk bukan usaha kecil, maaf. Untuk bukan usaha kecil, jasa pelaksana pekerjaan konstruksi atau pemborongan itu ada 2 item atau parameter yang perlu dilihat ya. Pertama, memiliki kemampuan pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai. Kemudian memenuhi KD 2 NPT pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Jadi KD itu kemampuan dasar dikurang sama 2 kali nilai pengalaman tertinggi. Nah, inilah cara penilaian yang bukan usaha kecil ya. Jadi kemampuan dasarnya berapa, kemudian dikurang 2 kali pengalaman tertinggi. Kalau pengalaman tertingginya 1 miliar, itu dikali 2 kali 1 miliar. Berarti kemampuan dasar adalah dari contoh setoran perusahaan dia itu 5 miliar pada saat buat pembuatan akte, 5 kurang. Nah, 5 kurang 2 kali nilai pengalaman tertinggi, berarti 3 miliar. Seperti itu. Kemudian dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili mitra atau litpem. Maaf ya, Bapak Ibu. Ya, jadi itu dia yang pertama. Dalam hal bermitra juga harus diperhatikan kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan. Ya, saya lanjut ya. Untuk pekerjaan penilaian keuangan ya. Ya, kita lanjut. Next slide. Ya, penilaian keuangan. Ini sisa kemampuan keuangan ya, SKK. Sisa kemampuan keuangan. Ini nilai maksimumnya 7,5 SKK-nya. Ada formula-formula atau rumus-rumus yang perlu dipakai ya. Kemudian untuk nilai paketnya berapa sebesar X, maka SKK-nya itu adalah besar sama dengan X diberi nilai 100%. 0,2X kecil dari sama dengan SKK atau kecil dari X diberi nilai 50%. SKK kecil dari 0,2X diberi nilai 0%. Seperti itu tata cara penilaian dari kemampuan keuangan SKK tersebut. Kemudian dukungan bank. Contoh nilai maksimum 2,5 dinilai sebagai berikut. Bila dukungan bank itu besar dari sama dengan 0,1X diberi nilai 100%. Bila dukungan bank tersebut kecil ya 0,1X diberi nilai 0%. Begitulah tata cara penilaian keuangan ya Bapak Ibu. Next. Ya, 3 unsur penilaian pengalaman badan usaha. Ini ada bidang pekerjaannya, itu pertama pekerjaan yang bidang dan subbidangnya sama dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pengadaannya mendapat bobot nilai 100%. Kemudian pekerjaan yang bidang sama tetapi subbidangnya berbeda dengan pekerjaan yang akan dilakukan, pengadaannya mendapat bobot nilai 50%. Kemudian penilaian besarnya nilai kontrak, nilai maksimum 25 bila nilai pekerjaan yang akan dilakukan pengadaannya besar X ya. Jadi A pengalaman pekerjaan mendapat nilai 100%, 0,2 pengalaman pekerjaan dinilai 50%. Pengalaman pekerjaan kecil dari 0,2X dinilai 0%. Kemudian yang ketiga, status badan usaha dalam pelaksanaan pekerjaan. Contoh nilai maksimum 10 ya. A sebagai kontraktor utama atau litpinnya, JU itu joint operation ya. Kemudian sebagai subkontraktor anggota JU dinilai 30%. Bila total nilai pengalaman yang diperoleh di bawah 30, badan usaha bersangkutan gugur atau tidak lulus kualifikasi. Nah, begitulah tata cara penilaian pengalaman badan usaha ya Bapak Ibu. Next. Ya, ini ambang lulus ya Bapak Ibu. Jadi ambang lulusnya itu panitia pengadaan harus menentukan nilai ambang lulus. Contoh, kalau nilai 60 untuk pekerjaan yang tidak kompleks, itu minimum penilaian kelulusan ya. Kemudian nilai 75 untuk pekerjaan yang kompleks ya. Dengan catatan keuangan nilai maksimal 10, minimum 3,75. Pengalaman nilai maksimum 60, minimum 30. Pengalaman
bila maksimum 80, minimum 15. Jumlah maksimum 100% dengan minimum 48,75. Jadi bagi penyedia jasa yang menilai ambang batas lulus, masih harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan untuk melaksanakan paket pekerjaan dengan nilai sisa kemampuan paket SKP. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan bertanya. Yo, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya, kami kasih waktu. Ya, Pak Jenal, silakan. Siapa yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, sepertinya udah pada paham ini ya. Ya, terima kasih semua untuk para peserta yang hadir webinar ini. Kalau sudah pada pengalaman semua, terima kasih juga. Nanti materinya akan kami sharing ya. Mohon diingat ya, admin, untuk mengirimkan materi-materi tersebut sesuai dengan alamat email para peserta ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan hasil webinar hari ini. Semoga lebih bermanfaat dan semoga Bapak Ibu semakin sehat, semakin luar biasa dalam badan usahanya masing-masing supaya anggota-anggota atau pengurus APENAS kedepannya bisa lebih maju ya. Terus semoga di kesempatan webinar lainnya kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf sebagai narasumber kalau misal ada salah-salah kami, kata-kata kami yang salah, mohon dimaafin ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi untuk PENAS, untuk seluruh badan usaha yang tergabung dalam PENAS yang sudah memberikan waktu dan pemikiran. Halo, ada yang mau bertanya tadi? Halo, apa sudah pas semua? Ya, kita akhiri ya, Bapak Ibu ya. Salam konsumsi Bapak Ibu sekalian.